Kembali lagi, kali ini saya akan membahas jersey berwarna kuning hitam seperti pada thumbnail. Udah pada lihat thumbnailnya kan? Kali ini saya akan mereview jersey Barito Putra musim 2020 home. Jadi, bagi yang ingin tahu seperti apa detailnya, jangan skip-skip videonya, simak terus videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa? Kabar bubuhan pian nih. Kali ini Ulun mau mereview jersey Barito Putra. Nah, ini jersey tim kebanggaan bubuhan pian nih, bubuhan pian. Aduh, berantakan ya bahasa Banjarnya ya. Jadi saya belinya ini online, udah agak lama sih, mungkin sekitar sebulan sebelum jersey player isunya dijual. Aduh, sayang banget ya. Langsung dibuka. Ini dia tampilan paket dari Barito Store. Saya belinya online di Barito Store melalui Instagramnya waktu itu. Dan saat itu, sambil membuka bungkusannya ya, saya sedikit cerita kenapa saya belinya yang supporter version. Karena pada saat itu dikabarkan bahwa jersey player isunya itu nggak dijual bebas khusus untuk pemain. Lah ternyata tiba-tibanya setelah barangnya ini sampai, kok ya player isunya rilis terus dijual secara umum. Aduh, sayang banget ya. Padahal dari segi harga pun juga nggak terlalu jauh ya. Ya, tapi nggak masalah, supporter versinya pun masih sangat terjangkau. Keren nih. Ini supporter versionnya Barito Putra musim 2020 home. Kenapa saya pilih home? Sebetulnya saya pengen yang away karena saya udah punya home yang tahun lamanya. Tapi karena sisa size-nya, ukuran saya yang XL ini sisa yang home, jadi mau nggak mau saya beli dan saya review. Oke, beginilah penampakan jersey. Ya, sebetulnya agak kebalik ya. Ini apa namanya? Ya, penutupnya tuh di bagian atas sini, cuma masangnya terbalik. Tapi nggak masalah, langsung dibuka saja. Karena plastik bagnya pun tidak ada sesuatu yang istimewa di plastik bagnya. Baru kali ini saya beli jersey Barito yang versi self apparel dari mereka, dan ini kebetulan ternyata ada tulisannya di sini. Nah, ini kebalik, nggak ngecek ya, saya kira polosan aja tadi plastik bagnya. Di sini ada 88, ini tahun berdirinya Barito, logo Barito. Official merchandise PS Barito Putra, www.baritoputra.co.id. Logonya Hasnur Apparel. Lanjut saja ke jersey-nya saja. Ini penampilannya keren sih menurut saya. Ini supporter version udah kayak gini ya, walaupun ada beberapa sedikit kotoran karena ini mungkin sisa stok-stok yang terakhir. Gak masalah, langsung di review. Oh ya, sebelum saya review, saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, kawal-kawalan dari bubuhan Banjar nih, subscribe dulu ya. Jangan lupa untuk klik tombol like and share juga, isi kolom komentar juga kalian pengen request jersey apa, mau komentari jersey ini seperti apa juga nggak masalah. Lanjut ke jersey-nya. Langsung saya buka seperti biasanya. Saya akan memulai dari bagian depan, terutama bagian atas dulu, kerahnya di sini. Di sini ada hang tag-nya 88 official merchandise PS Barito Putra. Kabarnya nih Barito Putra Store ada toko barunya yang di Banjarmasin. Itu alamatnya di mana saya kurang hafal juga, nanti bisa di searching di Instagramnya Barito Putra Store. Resmi loh tuh ya, bukan abal-abal gitu. Kerahnya di sini pun juga kombinasi V-necknya di sini depannya bahan kain, terus di belakangnya di sini bahan rib yang agak lebar-lebar gitu, warna hitam. Kombinasinya masih seperti biasanya ya, hitam kuning ya, khas dari Barito Putra. Berlanjut ke lengannya. Jersey ini mempunyai atau memakai potongan raglan yang putus di lengan sini berbentuk apa ya, bukan t-shirt ya, raglan. Di sini masih dengan bahan kain yang sama, tidak
dengan metode sublimasi ini kain bagian lengannya polosan warna kuning, jadi bisa lebih hemat sih menurut saya dengan kombinasi bukaan lengan warna kuning dan hitam juga. Tapi bahan hitamnya ini bukan bahan rib seperti pada lehernya, menggunakan bahan yang sama dengan kainnya. Ini kayaknya dry fit bintik ya kayaknya ya. Bagi yang tahu bisa ditulis di kolom komentar. Nah, ini semacam apa ya? Ya kayaknya sih polyester memang ya, polyester yang seperti dipakai rata-rata jersey di Indonesia ya, polyester. Tapi celah-celahnya ini dry fit bintik menurut saya. Bagi yang tahu bisa ditulis di kolom komentar. Aduh kok terang banget ini ya. Sorry ya. Saya lanjutkan kembali nih pada bagian logo dari PS Barito Putra. Di sini untuk jersey supporter versionnya dia nggak sublimasi gitu, tidak, tapi printable polyflag. Nah, ini lumayan bagus sih. Tapi yang lebih keren lagi emang jersey yang player isunya ya. Ini sama kayak punya Riors ini ya, tapi lebih tebel. Punya Hasnur ini deh rasanya kalau dipegang-pegang gini ya, lebih tebel yang baru yang punya Hasnur. Di sini ada logo H yang pertama ya. Ini pertama logo H-nya di sini. Dengan polyflag warna hitam. Nah, ini kayak semacam aparel juga gitu ya larinya ya. Ya begitulah kayak Nabil Hussein gitu juga, NH Project di Borneo FC kan, karena ini sama-sama dari Kalimantan mungkin ya biar mirip lah ya, sama gitu. Lanjutkan lagi di bagian sponsor dari jersey ini, masih menggunakan bahan yang sama. Logo Hasnur Group ini memakai bahan printable polyflag. Oke. Ini huruf H yang kedua atau simbol huruf H yang kedua. Nah, di sini emang logo Hasnurnya. Hasnur itu pendiri dari PS Barito Putra ya. Sedikit cerita ini dari orang dalamnya Barito. Dulu kisahnya mendirikan klub ini itu ketika di rumah sakit sih sebetulnya. Jadi Bapak Haji siapa ya itu ya, lupa aku nama istrinya, itu ketika sakit mendirikan klub ini dengan modal yang lumayan besar. Jadi perlu dihargain lah ya kerja kerasnya. Klub ini jangan sampai tutup atau dijual ke provinsi lain atau ke daerah lain, sayang sekali. Jadi harus dipertahankan dengan kalian membantu membeli jersey yang original, datang ke stadion kalau musim pandeminya sudah berakhir, nonton langsung, sangat membantu keuangan klub ya. Lanjutkan lagi nih ke bagian dari desainnya. Jujur pada awalnya sama kayak lokale jersey ya, Om Spidey itu saya juga bingung ini desainnya macam apa sih, kok kayak jembatan menurut saya gitu ya. Udah dibahas sih di lokale jersey ya, di channelnya lokale jersey YouTube juga, bahwa desain ini merupakan tempelan atau watermark dari logo Hasnur. Jadi banyak lagi nih, hanya 1, 2, 3. Nah, 3 sudah 3 ya. Kalau dimiringkan kayak gini, kalau dimiringkan kayak gini, nah baru ketahuan nih huruf H Hasnur yang diterapkan dengan metode sublimasi pada kain berwarna kuning, bukan kain berwarna putih. Nah ya kan, jadi watermark gitu ya larinya ya, nggak ada tambahan embel-embel desain yang lain lagi. Bener-bener simple dan sebetulnya agak membingungkan sih kalau bagi saya ya. Simple, keren, logo Hasnur di sini ya, kebanyakan huruf H ya, seperti kata Om Spidey. Saya juga kurang setuju dengan desainnya seperti ini. Mungkin di musim berikutnya bisa diperbaikin lagi, bisa bayar sport designer macam Elang Kevin atau Om Fajarul Salem atau siapa lagi ya, ada Om Tony Shaukat itu spesialis rebranding jersey atau produk-produk keren. Di bagian bawahnya di sini ada semacam tab juga, Pride of Banua. Nah, ini warga Banua, autentik Barito Putra official merchandise. Terus di bagian bawahnya terdapat nih, ini kapal apa ya? Kapal jukung ya kalau nggak salah namanya ya. Mohon dikoreksi bagi yang tahu, yang lebih paham, orang Banjar. Nah itu, ini ada motif kapal jukung yang banyak digunakan, diterapkan di
jersey Barito Putra pada musim-musim sebelumnya. Pada bagian belakangnya, di sini bagian atas terdapat tulisan Pride of Banua seperti pada tab yang tadi ya. Di depan tadi ada Pride of Banua alias kebanggaan dari warga Banua. Warga Banua ini warga Kalimantan Selatan mungkin ya sebutannya ya. Terus di sini ada foto dari pendiri almarhum dan almarhumah ya kalau nggak salah. Mohon maaf nih kalau salah nih. Pendiri dari Barito Putra. Yang disingkat namanya menjadi Hasnur. Kalau mau lebih detailnya nonton di Lokale Jersey deh. Di situ dijelaskan nih namanya bapak siapa sama bapak haji siapa sama ibu hajah siapa. Di sini ada tulisan PS Barito Putra. Nah, bagi yang bingung namanya kok PS Barito Putra, pada musim 2020 ini nama punggung dari para pemain ditaruh di bagian bawah. Kalau sudah lihat ya, sudah lihat di permainannya atau pertandingan dari Barito Putra, namanya ditaruh di bawah sini. Macam kayak Bundesliga kalau yang saya saya cermati. Nah, nama dan nomor punggungnya kayak Bundesliga. Unik, dan di Indonesia pun baru ini ya di Liga 1-nya ya kalau nggak salah ya. Yang musim ini, musim-musim sebelumnya mungkin ada lagi, saya kurang begitu mencermati juga. Menurut kalian gimana ya pendapat kalian? Nama di sini tuh apakah bagus atau perlu diseragamkan di atas semua dengan aturan PSSI itu, statuta itulah. Menurut saya sih harusnya diseragamkan aja kayak Liga Inggris tuh, number and name setnya itu seragam semua jadi lebih keren, nggak bisa pilih-pilih lagi nomor punggung yang macam-macam, jadi udah template semuanya wajib memakai nomor yang seperti itu. Untuk bagian dalam dari jersey ini tidak ada yang begitu spesial ya menurut saya. Di sini cuma terdapat size tag seperti jersey pada umumnya. Di sini terapkan dalam sublimasi, bukan sublimasi siapa ya? Polyflex apa? Ya polyflex sih. Cuma tulisannya kecil-kecil banget. Mungkin ini di sablon apa ya? Screen print kayaknya deh. Nah, screen print aja deh daripada bingung kan. Dan di sini disublimasi pada bahan jersey berwarna dasar kuning. Ini mengingatkan saya pada jersey Persikat Depok yang saya versuskan dengan RB Depok itu ya, yang udah melihat bisa tahu. Kayak ginilah bentuknya, ya kan? Di bawahnya lagi nggak ada tambahan apapun, pencucian segala macam udah nggak ada. Itu aja sih, sekelas Liga 1 ya, jersey supporter versionnya sama kayak Liga 3. Dan itu nggak masalah karena nggak dipakai pemainnya, oke aja. Beginilah penampakan jersey ketika saya kenakan. Body fitnya sih lumayan pas ya, walaupun agak lebar di sisi sampingnya, tapi enak dikenakannya, nggak begitu ngepres untuk body-body yang besar semacam saya. Jadi ini sedikit kita ya diskusi lah ya. Menurut kalian itu size dalam jersey itu perlu nggak sih dilakukan standarisasi atau SNI gitu ya, wajib mengikuti ukuran XL itu 76 kali 56 gitu misalnya atau double XL atau apa. Ini kekhawatiran saya sendiri ya. Banyak kemarin di Instagram saya udah saya survei juga, kebanyakan pengennya semuanya disamakan. Karena kadang-kadang ketika beli online itu ukurannya nggak pas kan jadi mubazir ya, nggak bisa dicobain dulu. Kalau harus dikembalikan lagi juga bayar tambah ongkir. Kalau di Jawa mungkin ongkirnya masih bisa murah. Sedangkan kami yang di luar Jaya, termasuk saya ya, di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu agak berat rasanya. Jadi sayang kalau jersinya jadi mubazir, nggak bisa digunakan. Oke? Walaupun begitu, tetap beli jersey yang original, jangan beli yang bajakan. Maka kamu semua akan menjadi orang yang VIP.